Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu, yang dimana kitab ini disusun oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim hafizahullah, yang dimana kita masih membahas seputar haid dan nifas. Pada kesempatan yang lalu kita sudah kupas tuntas berkaitan dengan apa itu haid, apa itu nifas, juga berkaitan tentang masalah hukum-hukum seputar yang berkaitan tentang masalah haid dan nifas. Dan kita juga sudah menjelaskan apa saja yang terlarang jika seorang wanita tersebut mengalami haid atau nifas. Ada 5 hal yang menjadi kesepakatan para ulama bahwasanya perempuan haid dan nifas tidak boleh untuk melaksanakan ibadah salat, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, termasuk salat jenazah. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga perempuan haid dan nifas tidak boleh untuk melakukan tawaf, baik itu tawaf wajib ataupun tawaf sunnah, berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga, perempuan haid dan nifas tidak boleh untuk melaksanakan atau untuk melakukan siam atau ibadah puasa, berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian perempuan haid dan nifas tidak boleh untuk dijima, tidak boleh untuk melakukan hubungan intim, berdasarkan firman Allah Jalla Jalaluh dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 222. Dan itu semua dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, perempuan haid dan nifas tidak boleh untuk ditalak atau dicerai. Itu berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Sedangkan untuk yang selainnya terjadi khilaf dan perdebatan di kalangan para ulama. Di antaranya masalah memegang mushaf termasuk membaca Al-Quran. Apakah perempuan haid dan nifas boleh untuk memegang mushaf sekaligus membacanya? Ada perdebatan yang mengatakan bahwasannya hadis-hadis yang melarang wanita haid dan nifas memegang mushaf tidak boleh, membaca Al-Quran tidak boleh, itu hadisnya dhaif.
mereka membolehkan perempuan haid dan nifas untuk memegang mushaf sekaligus membacanya. Begitupun juga ya mereka yang mengatakan perempuan haid dan nifas terlarang untuk memegang mushaf sekaligus membacanya, mereka menganggap hadis-hadis yang menjelaskan itu derajatnya hasan, artinya bisa diterima. Ala kulli hal, untuk menggabungkan dua pendapat tadi, para ulama bersepakat jika perempuan haid dan nifas, dia boleh untuk membaca Al-Quran, Quran terjemahan, atau Quran yang dia download dari aplikasi mobile phone dia atau tabnya dia. Ini keluar dari khilafnya para ulama tentang masalah apakah boleh perempuan haid dan nifas memegang mushaf termasuk membacanya. Naam. Tapi yang jelas tentang masalah yang keenam ini berkaitan tentang perempuan haid dan nifas boleh tidak memegang mushaf sekaligus juga membacanya, kita katakan ada perdebatan tentang masalah ini. Wallahu a'lam bissawab. Bahkan sebagian mereka mengatakan dalam kitab ini, di antaranya Abu Malik dalam kitab beliau Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuh, beliau mengatakan wala na'lam dalilan sarihan yamna'u al-haidha min masil mushaf wa in kana aktsaru ahli al-ilmi qad dhahabu ila anna al-haidha la yajuzu laha an tamussa al-mushafa. Nah, kami tidak mengetahui dalil secara jelas dan sahih tentang larangan wanita haid memegang mushaf. Meskipun kebanyakan ulama berpendapat yang demikian. Mereka, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya perempuan haid dan nifas tidak boleh memegang mushaf. Tapi kata beliau, kata Abu Malik Sayyid ya bin Salim hafizahullah, beliau mengatakan ya dalil-dalilnya kebanyakan adalah hadis-hadis dhaif. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Nah, di sini ada hal yang perlu kita ingatkan tentang hal yang dibolehkan untuk wanita. Apa saja? Untuk wanita yang haid dan nifas, umurun la ba'sa biha lil haid. Umurun la ba'sa biha lil haid. Perkara-perkara yang tidak mengapa dilakukan oleh perempuan haid. Pertama di sini kalau menurut pendapat Abu Malik ya Said Salim dalam kitab beliau Sahih Fiqh Sunnah ini ya Abu Malik Kamal bin Said Salim mengatakan yang pertama yang dibolehkan itu zikrullah wa qiraatul Quran. Perempuan haid dan nifas boleh untuk berzikir termasuk membaca Al-Quran. Karena beliau berpendapat berkaitan tentang larangan wanita haid dan nifas membaca Al-Quran. Kata beliau itu hadisnya adalah hadis-hadis dhaif. Makanya dikatakan oleh beliau hafizahullah ya taqaddama annahu yajuzu lil haidi wal junub ala rajih wa huwa madhhab Abi Hanifah wal masyhur min madhhabi Asy-Syafi'i wa Ahmad. Ya, telah dibahas pada pembahasan sebelumnya pada saat keterangan yang lalu itu kita juga sudah jelaskan bahwasanya kata beliau perempuan haid dan nifas termasuk junub, saya pendapat yang rajih, pendapat yang benar itu boleh untuk berzikir kepada Allah dan boleh untuk membaca Al-Quran. Dan ini adalah pendapat dari kalangan madhab Abu Hanifah dan juga termasuk pendapat yang masyhur yang dikenal dari kalangan madhab Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Muhalla pada jilid yang pertama halaman 77 sampai 78. Qiraatul Qur'ani was-sujudi fihi qiraatul Qur'ani was-sujudu fihi wa massul mushafi wa dzikrallahi ta'ala af'alu khairin mandubun ilaiha ma'jurun fa'ilaha faman idda'a al-mana' fiha fi ba'dil ahwali kullifa
an ya'tiya bil burhan. Membaca Al-Quran dan sujud di dalamnya, maksudnya sujud yang berkaitan dengan sujud tilawatul Quran atau sujud sajadah, bukan sujud solat. Karena kalau berkaitan dengan sujud solat terlarang perempuan haid dan nifas untuk melakukan. Ini sujud yang dimaksudkan di sini adalah sujud tilawatil Quran, ya, sujud sajadah, ya, sujud sajadah, ya, yang dimana ketika kita mendapatkan sujud sajadah di dalam Al-Quran yang kita baca, ada sekitar 15 ayat yang berkaitan tentang ayat-ayat sajadah, maka tidak mengapa dilakukan oleh perempuan haid dan nifas menurut Al-Imam Ibnu Hazm, termasuk memegang mushaf, termasuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini kan semua perbuatan baik, ya, membaca Al-Quran, sujud tilawah, memegang mushaf, kemudian berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini perbuatan-perbuatan baik yang disarankan dan dianjurkan untuk kita semua melakukannya, dan yang mengerjakannya dapat pahala. Barang siapa yang mengklaim ada larangan perempuan haid dan nifas tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh melakukan sujud tilawah atau sujud sajadah, tidak boleh memegang mushaf, tidak boleh berzikir kepada Allah Ta'ala, itu dibebankan kepadanya untuk membawakan dalil dan hujjah, bukti yang jelas tentang pelarangan tersebut. Dan ternyata kata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah rahmatan wasi'ah, tentang masalah itu tidak didapatkan. Jadi artinya perempuan haid dan nifas boleh untuk melakukan zikir kepada Allah Jalla wa'ala, termasuk zikir yang dia lakukan di zikir pagi, di zikir petang. Termasuk perempuan haid dan nifas boleh untuk membaca doa sebelum tidur, karena itu bagian daripada zikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Naam, doa-doa yang dibaca sebelum tidur itu adalah berkaitan tentang zikir, ya, kepada Allah. Ya, di antaranya berkaitan tentang pembacaan ayat kursi, 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, boleh yang demikian, karena itu bagian daripada berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh sebelum tidurnya kita. Dan perempuan haid dan nifas boleh untuk melakukan hal yang demikian, karena memang tidak ada larangan secara dalil, secara hujjah. Makanya kata Al-Hafidh atau kata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang mencegah atau mengklaim ada larangan perempuan haid dan nifas tidak boleh untuk membaca Al-Quran, tidak boleh untuk berzikir, tidak boleh melakukan sujud tilawah atau sujud sajadah, memegang mushaf, dia wajib untuk membawakan dalil dan hujjah. Wallahu a'lam. Jadi menurut Abu Malik Kamal bin Said Salim dalam kitab beliau ini Sahih Fikih Sunnah, bahwasannya ibu-ibu yang haid atau nifas boleh untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, termasuk boleh juga untuk membaca Al-Quran, karena memang hadis-hadisnya apa? Dhaif, yang melarang perempuan haid untuk membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, perempuan haid dan nifas boleh melakukan sujud tilawas atau sujud sajadah. As-sujudu idza sami'at ayata sajadah. Jadi kan kita kalau membaca Al-Quran melewati ayat-ayat sajadah, sunnahnya sujud. Kita yang mendengar pun juga, ya, ketika mendengar ayat-ayat sajadah, apalagi yang membacanya itu melakukan sujud, maka kita pun juga dianjurkan untuk sujud. Nah, misalnya ada suami yang membaca ayat Al-Quran, kebetulan dia melewati ayat sajadah. Istrinya lagi haid, dengar suami lagi membaca Al-Quran. Melihat suaminya membaca ayat sajadah dan kemudian suaminya sujud, maka istrinya yang sedang haid sekalipun dianjurkan untuk apa? Sujud, dan itu dibolehkan. Dikatakan di sini oleh Kamal Said Salim, Abu Malik Kamal Said Salim, beliau mengatakan di dalam kitab beliau ini, ya, dikatakan oleh Abu Malik Kamal bin Said Salim, kata beliau, ya, falaisa hunaka mani'un minas sujudil mar'a al-haid idza sami'atis sajadah. Falaisatis sajadah bis shalah wala yushtaratu laha at-taharah.
bahwasannya tidak ada larangan bagi perempuan yang haid untuk melakukan sujud sajadah. Apabila perempuan haid mendengarkan ayat-ayat yang berkaitan tentang ayat sajadah, maka hendaknya dia melakukan sujud juga. Dan tentang sujud sajadah dan sujud tilawah bukanlah salat, ya. Ingat, sujud sajadah, kata Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, beliau mengatakan sujud sajadah, sujud tilawah itu bukan ibadah salat. Maka tidak disyaratkan orang yang melakukan sujud sajadah atau sujud tilawah harus suci dari haid dan nifas. Dalilnya apa? Beliau Abu Malik membawakan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 4862, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tala surat An-Najm fasajada fiha wa sajada ma'ahu al-muslimuna. Naam. Wal musyrikuna wal jinnu wal insu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm. Kemudian Nabi Muhammad sujud dan kaum muslimin sujud seluruhnya. Termasuk di situ ternyata ada musyrikun, orang-orang musyrik ikut melakukan sujud juga. Termasuk manusia yang ada di situ, entah apa agamanya, ikut melakukan sujud juga. Termasuk bangsa jin. Ini tentu penghabaran dari Nabi SAW. Dan itu disebutkan di dalam Sahih Bukhari, ya, kitab Sahih Bukhari pada nomor hadis 4862. Nah, dikatakan di sini oleh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, kata beliau, wa minal ba'idi ayyuqala innal jami'a kanu ala wudu'in. Dan sungguh sangat jauh kalau dikatakan seluruhnya tadi itu, ya, di situ ada orang musyrik, ada bangsa jin, ada manusia selain Islam, selain muslimin melakukan wudu. Summa inna sajadat tilawah laysat bis-shalah. Dan ketahuilah, sesungguhnya sujud tilawah itu bukanlah ibadah salat. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zuhri dan juga oleh Al-Imam Al-Qatadah. Dan disebutkan di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq jilid yang pertama halaman 321. Nah, ini menjadi hujjah dan dalil perempuan yang haid dan nifas boleh melakukan sujud tilawah atau sujud as-sajadah apabila dia mendengar tentang ayat sajadah. Ya, wallahu alam. Cuma ada sebagian ulama mensyaratkan jika sekiranya orang yang membacanya sujud, baru dia sujud. Ya, suami membaca ayat sajadah, kemudian suami tersebut sujud sajadah atau tilawah, maka perempuan yang haid tadi sebagai istrinya yang mendengar lantunan ayat yang dibaca oleh suami hendaknya sujud juga. Tapi kalau suami tidak melakukan sujud, maka dikatakan oleh sekelompok ulama istrinya tadi tidak dianjurkan untuk sujud. Wallahu a'lam bis-shawab. Sebagaimana yang terjadi, Nabi Muhammad itu sujud, makanya orang yang ada di sekitar beliau dari kalangan muslimin, dan juga di situ ada orang musyrik, di situ ada ada bangsa jin juga melakukan sujud. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, kemudian yang ketiga dibolehkan, ya, untuk perempuan haid dan nifas adalah mashul mushaf, memegang mushaf. Dikatakan oleh Abu Malik, ya, Kamal bin Said Salim, wala na'lam dalilan sarihan yamna'ul haid min masil mushaf wa in kana aktsaru ahli al-ilm qad dhahabu ila anna al-haidha la yajuzu laha an tamussa al-mushafa. Naam, kami tidak mengetahui dalil secara sahih, secara jelas, ya, secara konkret tentang pelarangan perempuan haid untuk memegang mushaf. Meskipun kebanyakan ulama melarang perempuan haid untuk memegang mushaf, tidak membolehkan perempuan haid dan nifas untuk memegang mushaf. Tapi sayang, kata Abu Malik, dalil-dalil yang dibawakan oleh mayoritas ulama itu hadisnya dihukumi dhaif oleh ulama hadis. Wallahu a'lam bis-shawab. Artinya kalau kita melihat dari kitab ini, kitab Sahih Fikih Sunnah wa Adillatuhu, ya, karya Abu Malik Kamal bin Said Salim ini menunjukkan bahwasannya perempuan haid dan nifas boleh untuk memegang mushaf. Adapun dalil yang dibawakan
oleh sekelompok ulama yang melarang perempuan haid dan nifas memegang mushaf dengan dalil hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamussul mushaf illa tahir. Tidak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Nah, di sini hadisnya kata mayoritas ulama ini kedudukannya adalah hadisnya apa? Dhaif. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai hujjah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, adapun yang ada di dalam firman Allah Jalla wa Ala, ya, la yamussuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang mushaf itu kecuali orang yang suci. Di situ maksudnya berkaitan dengan Al-Qur'an yang dibawa oleh malaikat. Ya, orang-orang suci di situ maksudnya siapa? Malaikat. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Kemudian yang kelima, perempuan haid dan nifas boleh menyaksikan pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak mengapa. Jadi kebetulan takdirnya kita sebagai perempuan pas Idul Fitri, pas Idul Adha, lagi haid atau lagi nifas, tapi punya keinginan untuk menyaksikan kegembiraan kaum muslimin di hari Idul Fitri dan Idul Adha tadi dengan hadir ke tanah lapang. Perempuan-perempuan haid dan nifas itu hadirnya ke tanah lapang bukan dalam rangka untuk melaksanakan ibadah salat Id, tapi kehadiran mereka cuma sekedar menyaksikan kegembiraan yang terjadi pada kaum muslimin pas Idul Fitri dan Idul Adha, dan itu tidak mengapa. Dikatakan di sini wa hadza la ba'sa bihi bal innahu yustahabbu lil huyyadi ay yakhudna li syuhudil Id likai ya'tazilna as-salah. Lakin ya'tazilna as-salah. Tidak mengapa perempuan haid dan nifas keluar dari rumahnya untuk menyaksikan pelaksanaan salat Id di tanah lapang. Bahkan itu disunnahkan. Tetapi dia menjauh dari tempat pelaksanaan ibadah salat dalam artian tidak boleh melaksanakan ibadah salat Id tersebut. Karena salat Id meskipun hukumnya fardu kifayah atau sunnah, tetapi ya perempuan haid dan nifas tidak boleh untuk melaksanakan ibadah salat tersebut. Karena di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sangat jelas perempuan haid dan nifas tidak boleh melaksanakan ibadah salat termasuk salat Id. Dan bahkan sunnah perempuan-perempuan haid dan nifas keluar rumahnya untuk menyaksikan kaum muslimin melaksanakan ibadah salat Id di tanah lapang. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di beberapa tempat, salah satunya adalah pada nomor hadis 324 dalam kitab sahih beliau, yang dimana dikatakan di sini yakhruju al-awatik wa zawatil khudur wal huyyat wa liyashhadna al-khaira wa da'watal mu'minin wa ya'tazilul huyyadu ya al-musalla, bahwasanya disuruh diperintahkan ya perempuan-perempuan untuk keluar dari rumahnya. Ya, kita tahu kan wanita untuk melaksanakan ibadah salat itu di mana? Di rumahnya yang afdal. Meskipun boleh untuk datang ke masjid. Ya, tapi pas waktu pelaksanaan salat Id baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, perempuan-perempuan tersebut salatnya di mana? Kita katakan di tanah lapang juga. Ya, perempuan-perempuan yang enggak biasa keluar rumah disuruh untuk keluar oleh Nabi SAW. Termasuk perempuan yang haid kebetulan pas Id mengalami haid atau nifas, diperintahkan juga oleh Nabi SAW untuk keluar menyaksikan kaum muslimin melaksanakan ibadat salat di tanah lapang. Tapi Nabi mengatakan hendaknya dia menjauh dari tempat pelaksanaan ibadah salat karena si perempuan tersebut ya dalam kondisi haid dan nifas dan pastinya dia tidak melaksanakan ibadah salat. Artinya bisa jadi dia cuma sekedar di mobil misalnya, atau di tempat khusus yang jauh dari tanah lapang tempat pelaksanaan ibadat salat. Tidak mengapa yang demikian. Yang jelas si perempuan haid dan nifas boleh dia menyaksikan pelaksanaan salat Id yang terjadi di tanah lapang. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang keenam, perempuan haid dan nifas boleh untuk masuk ke masjid, dukhulul masjidi. Ya, perempuan haid dan nifas boleh untuk masuk ke masjid. Apalagi perempuan haid dan nifas itu datangnya dia ke masjid dalam rangka untuk ikut kajian. Tidak mengapa ibu. Itu alasan yang sangat konkret, sangat jelas, dan itu dibolehkan. Ya.
yang tidak ada alasan, yang sifatnya cuma sekedar ingin duduk-duduk di masjid saja, maka itu pun juga tidak mengapa yang demikian. Apalagi datangnya perempuan haid dan nifas ke masjid itu dalam rangka untuk melaksanakan ikut kajian tadi, untuk mendengar syekh atau ustadz menyampaikan muhadharah atau ceramah, tidak mengapa. Dikatakan di sini oleh Abu Malik Kamal Said Salim, wa fi hadza al-amr khilafun wasi'un bainal ulama qad taqaddama mufassalan, wal hasil annana lam nakib ala dalilin sahihin sarihin yamna'ul haidha min dukhulil masjid, wal aslu al ibahatu hatta yujadu al mani'u, wa ma'a hadha fa innal mar'a la yazalu yastakhir Allah fi hadhihi al mas'alah. Permasalahan ini memang ada khilaf yang sangat luas sekali ya di kalangan para ulama. Perempuan haid dan nifas boleh tidak masuk ke dalam masjid, sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu secara terperinci ya, secara terang benderang kita jelaskan. Walhasil dari apa yang sudah kita jelaskan itu, kita belum mendapatkan ya dalil yang sahih, yang jelas ya, yang melarang perempuan haid untuk masuk ke dalam masjid. Rata-rata yang dibawakan oleh ulama yang melarang perempuan haid dan nifas untuk tidak boleh masuk ke masjid, itu dalil-dalil yang mereka bawakan, hujjah-hujjah yang mereka bawakan, itu adalah dalil dan hujjah yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan sebagai bukti jelas untuk melarang perempuan haid dan nifas untuk masuk ke dalam masjid. Maka oleh sebab itu, berhubung hadis-hadisnya dhaif tentang pelarangan wanita haid dan nifas tidak boleh masuk ke masjid itu, maka kita kembalikan kepada asal mula hukum, yaitu bolehnya perempuan haid dan nifas untuk masuk ke dalam masjid, sampai kita mendapatkan dalil yang sahih, yang sharih, yang jelas, yang melarang perempuan haid dan nifas tersebut untuk masuk ke masjid. Dan kita ini, siapapun dia, hendaknya berusaha selalu untuk meminta pilihan kepada Allah Jalla wa'ala berkaitan dengan masalah ini. Artinya kita katakan, kita tidak bisa mengatakan tidak boleh secara mutlak, harus berserta dalil-dalil yang sahih, yang sharih, yang sangat jelas, seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi berhubung tidak ada dalil yang sahih, yang sharih, yang jelas, yang menjelaskan tentang larangan perempuan haid dan nifas masuk ke masjid, maka kita kembalikan kepada asal mula hukum, bahwasannya siapapun kita katakan ya masuk ke masjid boleh, atau orang kafir. Orang kafir boleh nggak masuk ke masjid kita ini? Boleh. Subhanallah. Orang musyrik misalnya, boleh tidak? Boleh. Ingat tidak ketika Rasulullah SAW menawan seorang kafir, diikat di mana? Di temboknya atau di tiang masjid oleh Nabi dan para sahabat ridwanullah ajmain. Dan tiang itu adanya di dalam masjid. Nah, itu orang musyrik. Ya, kalau perempuan haid dan nifas ini muslim kita katakan. Secara akidahnya suci, secara tauhidnya suci. Nah, adapun larangan secara khusus, secara dalil ternyata tidak ada juga. Karena memang dalil-dalilnya apa? Dhaif. Kita kan berhujahnya itu dengan hadis yang sahih atau yang derajatnya hasan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketujuh, perempuan haid dan nifas ya boleh untuk makan bersama, minum bersama dengan suaminya. Tidak sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani, orang Yahudi terutama. Orang Yahudi itu ketika mendapatkan perempuannya haid, dia menjauh dari istrinya yang sedang haid tersebut. Tidak mau satu kasur dengan istrinya sedang haid, tidak mau makan bersama, apalagi bekas istrinya. Nauzubillah min dzalik. Itu kelakuannya Yahudi. Tapi untuk kaum muslimin, perempuan haid dan nifas itu yang tidak boleh, yang sepakat tadi 5. Perempuan haid dan nifas tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf, tidak boleh dilakukan melakukan jima atau senggama atau hubungan intim. Kemudian perempuan haid dan nifas tidak boleh untuk ditalak dan dicerai. Ya, sebatas 5 tadi itu. Sedangkan kita duduk-duduk bersama perempuan haid dan nifas, tidak mengapa. Kita sebagai suaminya mendapatkan istri kita sedang haid dan nifas, satu kasur boleh. Sambil memeluknya boleh, sambil menciumnya boleh. Apalagi makan bersama.
kemudian gelasnya bekas istri kita, kemudian kita minum dari gelas istri kita yang sedang haid, boleh. Tidak mengapa yang demikian. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau, qalat berkata, kuntu ashrabu wa ana haidun, summa unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayadha'u fahu ala mawdi'i fiya fayashrabu. Naam, aku pernah meminum ya di suatu gelas dan aku waktu itu sedang haid. Kemudian gelas tadi aku serahkan kepada Nabi agar Nabi meminum air yang ada di gelas tersebut. Kemudian Nabi Muhammad meletakkan bibir beliau dan mulut beliau di tempat yang aku minum tadi. Jadi bagian gelas, ya, Ibunda Aisyah meminum di bagian sini misalnya, ya. Anggaplah di bagian kanan dari gelas ini. Kemudian ada sisa air, kemudian diserahkan kepada Nabi SAW agar Nabi Muhammad SAW meminum air yang diminum oleh Ibunda Aisyah tadi. Kemudian Rasulullah SAW langsung meminum air tersebut dan di tempat gelas yang dimana Ibunda Aisyah tadi meminum. Padahal waktu itu kata Ibunda Aisyah, aku sedang haid. Nah, itu menunjukkan apa? Tidak mengapa. Kemudian ya, bersentuhan dengan suami, keringat bersatu dengan keringat, ya, dengan istri yang sedang haid, tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Kemudian yang kedelapan, perempuan haid dan nifas, ya, boleh untuk khidmah dan melayani suaminya. Misalnya menyediakan pakaiannya, kemudian menyisir rambutnya, kemudian memakaikan dia kaos kaki atau sepatu, tidak mengapa, atau memakaikan dia baju atau dasi atau jas, ya, tidak mengapa. Ya, disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, ya, hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Fa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Ibunda Aisyah, kuntu urajjilu ra'sa Rasulullah wa ana haidun. Aku pernah menyisirkan rambutnya Rasulullah sedangkan aku sedang haid. Artinya ka'an tagsila ra'sahu au tarajjilihi, ya, wa tusarrihuhu wa au turajjilahu au tusarrihahu, ya, boleh seorang perempuan haid melayani suaminya. Khidmatul mar'atul haid li zawjiha ka'an tagsila ra'sahu au turajjilahu au tusarrihahu. Boleh perempuan haid untuk melayani suaminya, seperti misalnya menyisirkan rambutnya atau menguraikan rambutnya, atau mungkin, ya, memandikan tubuhnya atau kepalanya keramas misalnya, tidak mengapa yang demikian. Sebagaimana disebutkan tadi dalam hadis Ibunda Aisyah, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 295, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 297. Wallahu a'lam. Terakhir, perempuan haid dan nifas, ya, tidak mengapa tidur bersama dengan suaminya di satu kasur yang sama, bahkan berselimut sama-sama, tidak mengapa. Naumul haidi maha zaujiha fi lihafin wahidin. Tidurnya perempuan haid bersama suaminya di selimut yang satu, ya, di selimut yang sama, tidak mengapa. Hal itu disebutkan di dalam hadis Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau, qalat berkata, baina ana ma'an Nabi sallallahu majja'atan fi khamisatin it haddat fansalat, ya, fansalaltu fa akhadtu siyaba haidati, ya, qala anfasti qultu na'am fada'ani fattaja'tu ma'ahu fil khamilah. Ibunda Ummu Salamah mengatakan, ketika aku sedang bersama Nabi, aku sedang dalam kondisi berbaring di suatu kasur atau di suatu tikar. Pada waktu itu hadattu, aku sedang haid, ya, dan aku berpisah
dengan tikar atau kasur dari Nabi SAW. Aku mengambil pakaian haidku, ingin mengatakan kepada Nabi bahwasanya aku sedang haid. Kemudian Rasulullah bertanya, anfasti, apakah engkau sedang haid? Ya, maksud anfasti di sini bukan nifas tapi sedang haid. Kemudian Ibunda Ummu Salamah mengatakan, ya, aku sedang haid. Kemudian ya Rasulullah memanggil aku agar aku tidur-tiduran bersama Nabi Muhammad SAW di selimut yang satu, di kasur yang satu. Hadis sahih, ya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 298, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 296. Wallahu a'lam. Nah, 9 hal ini dibolehkan, termasuk ya tambahan ya ibu-ibu, yang ke-10 perempuan haid dan nifas boleh untuk potong kuku. Kemudian yang ke-11 perempuan haid dan nifas boleh potong rambut, ya, seperti itu. Jadi hal yang 11 ini kita katakan dibolehkan untuk perempuan haid dan nifas. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian kita sedikit membahas tentang damun nifas, ya, berkaitan tentang darah nifas ini. Darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan, baik sesar ataupun normal, baik dapat anak ataupun keguguran. Jadi perempuan yang keguguran pun kita katakan itu darah yang keluar adalah darah nifas. Darah nifas itu paling lamanya 40 hari dan 40 malam. Berdasarkan hadis dari Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha, semoga Allahu Jalla wa Ala meridai beliau. Naam, kata Ibunda Ummu Salamah, kanat nufasa'u tajlisu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman. Bahwasanya perempuan haid dan nifas, perempuan nifas, kanat nufasa'u tajlisu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman. Bahwasanya perempuan nifas itu menunggu masa paling lamanya tersebut adalah 40 hari dan 40 malam. Apabila ya di hari ke-41 masih mengeluarkan darah, berarti ada dua kemungkinan. Bisa jadi kita katakan itu adalah darah haid jika kita memahami tentang tanda-tandanya. Ya, tanda haid itu kan ada 5, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Yang pertama adalah berkaitan tentang perempuan haid itu darahnya warnanya hitam. Yang kedua, perempuan haid itu darahnya keadaannya kental. Selain hitam, darahnya juga apa? Kental. Kemudian keadaan darah haidnya tersebut, maaf kalau bahasa kurang sopan, keadaan darahnya tersebut adalah bau. Kemudian selanjutnya, ya, keadaan darah haid tersebut tidak mudah untuk membeku. Tidak mudah untuk apa? Membeku. Kemudian yang terakhir, kondisi darah haid tersebut, ya, itu dalam keadaan ya hangat atau agak panas. Itu kan tanda-tanda haid, ada 5. Darahnya warnanya hitam, darahnya keadaannya kental, kemudian darah haid tersebut ya bau keadaannya, kemudian tidak mudah membeku, dan kemudian kondisinya tersebut kita katakan hangat atau agak panas. Nah, atau bisa jadi di hari yang ke-41 itu darah keluar, ternyata darahnya itu bukan warna hitam tapi warnanya merah, keadaannya encer, keadaannya tidak bau. Berarti itu darah apa ibu-ibu? Darah istihadhah atau darah penyakit. Naam. Yang jelas perempuan nifas itu paling lamanya berapa hari? 40 hari, 40 malam. Jadi kalau hari ke-41 masih mengeluarkan darah, berarti ada 2 kemungkinan. Bisa jadi darah haid sesuai dengan tanda-tandanya, ada 5 tadi, atau bisa jadi itu darah penyakit. Bisa jadi apa?
darah penyakit. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Sedangkan berkaitan tentang masalah batasan minimal perempuan yang nifas tersebut tergantung wanitanya. Ya, tergantung apa? Tergantung wanitanya. Bisa jadi ada wanita yang hari ini melahirkan, setelah 2 pekan dia tersebut misalnya apa? Sudah suci. Bisa jadi hari ini melahirkan, tahu-tahu setelah 3 pekan dia sudah suci, dan itu kita kembalikan kepada ya masing-masing dari wanita tersebut. Tapi yang jelas perempuan nifas tersebut paling lamanya berapa? 40 hari dan 40 malam, paling sebentarnya tergantung wanitanya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, tadi kita menyinggung tentang masalah berkaitan dengan darah istihadah, ya, berkaitan tentang darah istihadah. Nah, kalau kita berbicara tentang seputar darah istihadah tersebut, definisinya sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama, ya, di kalangan wanita ada yang mengeluarkan darah dari vaginanya atau dari farajnya di luar dari kebiasaan bulanan dan bukan karena sebab kelahiran. Ini jelas ya. Jadi poinnya ada darah yang keluar dari ya vaginanya atau dari kemaluannya atau dari farajnya, yang dimana darah itu keluarnya di luar daripada kebiasaan bulanannya. Bulanannya itu maksudnya apa? Darah haid. Ya, ternyata itu bukan kebiasaannya. Itu darah tidak keluar pas masa-masa haid. Kalau masa-masa haid kan berarti itu darah haid. Nah, atau bukan juga karena sebab kelahiran. Bukan nifas. Berarti darah yang keluar bukan haid, bukan nifas, berarti itu darah apa? Darah penyakit. Darah ini diistilahkan dengan istilah istihadah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam penjelasannya terhadap tentang darah ini yang termaktub di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan istihadah adalah darah yang mengalir dari kemaluan wanita bukan pada waktunya, yaitu bukan pada waktu haid, dan keluarnya dari uratnya. Wallahu a'lam. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah mensifati darah penyakit ini dengan darah segar, yang dimana keadaannya tersebut encer, keadaannya tersebut darahnya adalah ya tidak bau, ya, kemudian mudah membeku, ya, darahnya yang keluar tersebut di luar daripada kebiasaan seorang wanita, yang dimana keluarnya tersebut bukan di masa haidnya dan bukan di masa nifasnya. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin memberikan penjelasan tentang darah istihadah dengan darah yang terus-menerus keluar dari seorang wanita dan tidak terputus selamanya atau terputus sehari 2 hari dalam sebulan. Dalam keadaan yang pertama darahnya tidak terputus selama-lamanya, itu disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkaitan tentang kasusnya Fatimah binti Abi Hubais. Nah, jadi kalau kita melihat tentang kondisi darah istihadah, sekali lagi itu darah penyakit yang keluar dalam kondisi terus-menerus, bukan pada waktu haid, bukan pada waktu nifas, ya, artinya bukan menjadi kebiasaan dia darah keluar di setiap bulan. Kalau darah yang menjadi kebiasaan dia keluar di setiap bulan namanya apa, Ibu? Darah apa? Haid. Kalau darah yang keluar setelah melahirkan namanya darah apa? Nifas. Nah, ini di luar dari 2 keadaan tadi, berarti itu darah apa namanya? Darah istihadah atau darah penyakit. Dan itu disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah tentang kasusnya Fatimah binti Abi Hubais. Ya, beliau datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, inni ustahadu, ya, fala athur." Ya Rasulullah, aku ini mengeluarkan darah yang terus-menerus keluar dan tidak suci-suci. Ya, artinya mengalami darah penyakit dan aku dalam kondisi yang aku anggap tidak suci-suci.
tidak bersih-bersih, ya. Subhanallah. Nah, ini dalam kondisi darahnya terus-menerus mengeluar. Ada juga yang on and off, kadang keluar, kadang nggak keluar, tapi bukan masa haid nih, gimana? Itu berdasarkan hadis Hamnah binti Jahash ketika beliau datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inni ustahadu haidatan kabiratan syadidatan. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sedang mengalami darah penyakit yang deras sekali keluarnya, serta banyak sekali keluarnya. Nah, dalam kondisi mustahadah, perempuan yang mengeluarkan darah penyakit, ya, darah penyakit sekali lagi ini bukan haid, darah penyakit ini bukan darah nifas, tapi ini darah keluar di luar daripada kebiasaan perempuan yang mengeluarkan darah setiap bulannya, yaitu darah haid, dan ini darah bukanlah darah nifas, yang dimana darah nifas itu darah yang keluar setelah perempuan tersebut melahirkan. Nah, kondisi wanita mustahadah tersebut itu kondisinya ada 3. Catat ibu-ibu dan hafalkan. Kondisi wanita yang mustahadah atau yang mengalami darah yang keluar dari kemaluannya itu, tapi di luar daripada kebiasaan dia haid dan di luar daripada kebiasaan dia nifas. Itu ada 3 kondisi. Yang pertama, dia mendapatkan itu darah, ya, atau sebelum mengalami istihadah, sebelum mengalami istihadah, ia mempunyai haid yang jelas waktunya. Misalnya ya, kebiasaan wanita haid itu kan 6 atau 7 hari. Tahu-tahu hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 masih keluar darah juga. Berarti dalam keadaan seperti ini, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 masih mengeluarkan darah, berarti itu darah apa, Bapak Ibu? Darah istihadah. Dalam kondisi ini hendaknya ia berpedoman kepada jadwal haidnya yang telah dia ketahui, dan masing-masing perempuan itu kan tahu jadwalnya. Ya, sebagai seorang perempuan tahu aku ini biasa haid 6 atau 7 hari atau 8 hari. Berarti ternyata bulan ini kok 9 hari, kok bulan ini 10 hari, kok bulan ini 11 hari. Berarti di luar daripada kebiasaan jadwalnya tadi itu. Berarti misalnya seorang wanita yang kebiasaan haidnya itu 7 hari, tahu-tahu hari ke-8 masih mengeluarkan darah, berarti hari ke-8, ke-9, ke-10, ke-11 itu darah apa, ibu-ibu? Darah istihadah atau darah penyakit. Hal ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW tentang Fatimah binti Abi Hubais. Dia tahu jadwalnya, tapi kok di luar dari jadwalnya keluar darah juga. Dia kebiasaannya 7 hari, hari ke-8, ke-9, ke-10 masih keluar. Kata Nabi, itu adalah darah penyakit. Kata Nabi, inna dzalika irqun, itu adalah darah penyakit. Walakin da'is salah qadral ayyam allati kunta tahidina fiha summa iktasili wa salli. Tapi engkau hitung ya, kebiasaan kamu berapa? 7 hari misalnya. Berarti selama 7 hari itu enggak sholat ya, tinggalkan sholat. Karena salah satu larangan perempuan haid tidak boleh sholat. Tapi kalau sudah masuk hari ke-8, ke-9, ke-10 masih juga keluar darah, berarti itu darah penyakit. Berarti engkau hari ke-8-nya dan seterusnya itu tetap sholat. Laksanakan sholat, mandi sebelumnya baru melaksanakan ibadah sholat. Nah, jadi perempuan yang punya penyakit istihadah, darah keluar terus-menerus di kubulnya, dia berarti apa? Wajib melaksanakan ibadah sholat. Jelas ibu keadaan yang pertama ini? Nah, jadi kalau mengalami kondisi begitu, ibu lihat kebiasaan ibu. Berapa kebiasaannya? 7 hari. Berarti hari ke-8 masih mengeluarkan darah, berarti itu darah apa? Istihadah. Nah, berarti yang tidak sholat itu hari pertama haid sampai hari ke-7. Hari ke-8-nya sudah sholat nggak, Bu? Iya, sholat. Tapi sebelumnya mandi ya. Keadaan yang kedua, dia itu tidak haid, ya, atau kondisinya tidak mempunyai haid yang jelas waktunya. Kita tanya, ibu biasanya haid berapa hari? Itulah Ustadz, nggak jelas. Kadang 5, kadang 6, kadang 7, kadang lebih daripada itu. Nah, kondisi istihadah, darah penyakit itu terus menerus keluarnya. Dan terjadi padanya mulai dari saat pertama kali ia mendapatkan darah.
dalam kondisi ini hendaknya dia melakukan tamyiz atau tafrik atau perbedaan. Kita mau tanya ibu-ibu, darah haid itu tandanya ada berapa tadi? 5. Yang pertama darah haid hitam warnanya, kemudian keadaannya kental darahnya, keadaan darahnya kental. Yang ketiga bau keadaannya darah haid tersebut. Kemudian yang keempat tidak mudah membeku. Kemudian yang terakhir, yang kelima, darah haid tersebut hangat atau agak panas. Nah, jadi ketika melihat, aduh pusing nih, gak ngerti ini darah haid apa darah penyakit. Maka ibu melihat darah yang keluar itu gimana keadaannya, warnanya hitam gak? Iya benar hitam. Nah, berarti haid. Enggak juga Ustaz. Oke, darahnya kental gak? Kental. Iya berarti haid. Kalau encer berarti darah apa? Penyakit. Oke ya ibu. Kemudian darahnya bau enggak? Bau banget. Berarti darah apa? Haid. Kalau tidak bau berarti bukan haid. Gampang kan bu? Nah jadi kalau kondisi wanita tersebut enggak ngerti, enggak paham pastinya dia haid berapa, sering bingung aja ya. 5 apa 6 ya, kadang 5, kadang 6, kadang 7. Nah kalau begitu ibu melakukan tamyiz atau tafrik, bisa membedakan antara keadaan darah haid dengan darah istihadah atau darah penyakit. Jelas ibu-ibu? Hal itu berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan cerita tentang Fatimah binti Abi Hubais. Ya, ketika dia bingung tentang masalah masa haidnya, kata Nabi, lakukan tamyiz, lakukan ya tentang pemahaman tentang haid itu. Di antara disebutkan oleh Nabi, idza kana damul haidha fa innahu aswadun yu'rab. Darah haid itu adalah warnanya hitam yang dapat diketahui. Termasuk juga kondisi darahnya apa? Bau. Kemudian yang ketiga nih, keadaan yang terakhir. Ya, dia tidak mempunyai haid yang jelas waktunya. Enggak paham. Kapan haidnya berapa hari? Aduh nggak tahu deh, bingung. Kadang 5, kadang 4, kadang 5. Nggak ngerti. Yang kedua, maaf bu, ibu tahu nggak? Bisa nggak membedakan darah haid dengan darah penyakit? Tandanya tahu nggak? Nggak tahu. Bingung juga kadang. Ini haid apa bukan? Aku nggak bisa membedakan. Jika kondisi wanita seperti itu, dia tidak paham tentang masa haidnya, dia tidak mengerti perbedaan antara haid dengan darah penyakit, maka yang dia lakukan adalah melihat kebiasaan orang yang ada di sekitarnya. Ibunya misalnya, atau saudara perempuannya, atau ya keluarga-keluarganya yang dekat dengan dia, seperti itu. Dalam kondisi ini hendaknya ia mengambil kebiasaan juga wanita pada umumnya. Nah, enggak, ibu kan sudah enggak haid lagi Ustadz. Oke, saudara perempuan, aku enggak punya saudara perempuan. Oke, keponakan, enggak ada keponakan. Tetangga dan lain sebagainya juga enggak ngerti. Nah, maka dilihat daripada kondisi kebiasaan wanita haid. Wanita haid itu biasanya berapa hari? 6 atau 7 hari atau sepekan. Seperti itu. Jadi ambil kebiasaan wanita haid dan nifas. Maka masa haidnya adalah 6 atau 7 hari. Pada setiap bulan dihitung mulai dari saat pertama kali dia mendapatkan darah, sedangkan selebihnya merupakan istihadah. Artinya pertama kali mengeluarkan darah, hari pertamanya hari Ahad. Berarti nanti hari Ahad depan, ya, hari Ahad depan dia tersebut ya sudah berakhir atau sudah terakhir untuk mendapatkan darah haidnya tersebut. Ahad, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya. Atau hari Sabtunya itu sudah habis tuh. Berarti hari Ahadnya dia sudah apa? Sudah suci. Sudah suci. Tapi masih keluar Ustadz. Hari Ahad masih keluar, hari Senin keluar. Untuk pekan depannya gimana? Nah, itu berarti itu darah apa? Darah penyakit. Ini kondisi wanita kalau dia tidak paham tentang masa haidnya. Kemudian dia tidak bisa membedakan antara darah haid dengan darah penyakit. Jadi kalau misalnya dia seperti itu keadaannya, maka melihat kebiasaan daripada kaum muslimat.
Perempuan-perempuan muslim secara umumnya haid itu biasanya berapa hari? 6 sampai 7 hari. Anggaplah 7 hari kita katakan berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika menjelaskan tentang kasusnya Hamnah binti Jahash radhiyallahu anha, ya, seperti itu. Yang dimana Rasulullah SAW mengatakan kamu mandi ya, dan hendaknya kamu mengalami suci itu 24 hari atau 23 hari. Berarti apa? Kalau 24 hari berarti 6 harinya apa? Haid. Kalau 23 hari berarti 7 harinya apa? Haid. 24 suci berarti 6 hari haid. Kalau 23 hari suci berarti haidnya berapa? 7 hari. Karena kan sebulan itu kan 30 hari. Wallahu a'lam bissawab. Kita katakan seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ini keadaan yang terakhir ketiga mudah-mudahan tidak dialami oleh ibu. Repot banget ini. Kalau yang pertama dan kedua itu banyak kejadian seperti itu. Tapi keadaan-keadaan yang demikian itu mudahlah diselesaikan. Tapi ala kulli hal, 3 keadaan ini pahami Bu ya. Pertanyaan yang pertama, jika keadaan ibu paham mengerti tentang haid, berapa kebiasaannya? Nah, misalnya kebiasaan, saya sih kebiasaannya 6 hari Ustadz. Setiap bulan begitu, setiap bulan 6 hari. Berarti hari ke-7 masih mengeluarkan darah, berarti itu darah apa? Penyakit atau darah istihadah. Ada keadaan wanita yang kedua, dia tidak mengerti kebiasaan dia, tapi dia bisa membedakan antara haid dengan nifas. Antara haid dengan darah istihadah, maaf. Antara haid dengan istihadah. Darah haid yang ngerti warnanya hitam, keadaannya kental, keadaannya bau, tidak mudah membeku, dan juga keadaannya hangat atau agak panas. Mudah perempuan yang seperti itu. Berarti kalau dia mendapatkan keadaan-keadaan haid, berarti dia memang haid. Tapi kalau dia tidak mendapatkan tanda-tanda haid, berarti dia mendapatkan darah yang keluar dari kubulnya itu darah apa? Darah istihadah atau darah penyakit. Yang repot yang ketiga. Ya, ini biasanya perempuan yang baru haid, baru balighah, baru balik biasanya begitu, nggak ngerti, masih dalam suasana mencari kepastian jati diri tentang kapan haid itu terjadi kepada dia. Nah, biasanya tuh perempuan-perempuan yang baru balighah, ya, baru balik kita katakan seperti itu. Dia nggak ngerti, kadang nggak paham juga, karena ibunya nggak pernah ngajarin darah haid itu apa. Subhanallah. Nah, biasanya kesakitan dulu perutnya, Allahu Akbar, sakitnya luar biasa ya. Dan kalau yang punya anak perempuan ngerti tuh, ya, tentang keadaan seperti itu. Nah, perjalanan waktu dia mulai paham nanti. Perjalanan waktu, oh dia kebiasaan sekian, kemudian darahnya begini-begini seperti itu. Wallahu a'lamu bissawab. Pertanyaan ibu-ibu, jika plek keluar pas waktu masa haid, dianggap haid tidak? Ada plek keluar, warnanya itu seperti ingus atau warnanya itu keruh banget, tapi keluarnya di masa haid, haid tidak? Haid. Tapi kalau keluarnya itu setelah haid masih keluar, ada sesuatu seperti lendir, warnanya seperti ingus atau agak kecoklatan warnanya, kadang keluar juga ya, pleknya itu warnanya kecoklatan atau warnanya keruh seperti air yang keruh, itu agak kecoklatan juga ya, keruh itu haid bukan? Bukan, karena keluarnya kapan? Bukan di masa haidnya dia. Jelas ibu? Wallahu a'lam bissawab. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan? Silakan ibu-ibu bapak jika ada pertanyaan. Bismillah. Monggo. Ada pertanyaan dari call center, Ustaz. Silakan. Bismillah. Contoh suami sedang membaca Al-Quran, kemudian bertemu ayat sajadah, kemudian sujud. Iya. Istri mendengar tapi ikut sujud karena suami sujud tilawah. Iya. Meskipun tidak memahami sebelumnya suami sedang membaca ayat sajadah, hanya mengetahui suami sujud tilawah, artinya sudah bertemu ayat sajadah. Maka saya ikut sujud. Apa benar yang saya lakukan, Ustaz? Iya, kalau dia memang paham suaminya lagi baca Quran dan dia dengar ya, bukan cuma sekedar dia lihat dari jauh, dia dengar apa yang dibaca oleh suaminya tadi, bahwasanya yang dibaca adalah ayat sajadah. Dan memang kita katakan ada orang yang lagi baca Quran tahu-tahu sujud, pasti dia sujud apa? Tilawah atau sujud sajadah.
Nah, tapi kondisi istri dengar, makanya sujud juga. Tapi kalau misalnya suaminya ada di ruang tamu, istrinya ada di dapur, berarti nggak dengar dong. Tahu-tahu dari jauh, karena kebetulan dari dapur dia bisa melihat ya siapa yang ada di ruang tamu tersebut. Tahu-tahu dia lihat suaminya dari kejauhan sujud. Dia di dapur kemudian sujud juga, nggak begitu. Kenapa? Karena dia nggak dengar. Kalau dia dengar, monggo silahkan dia sujud. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan kedua, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, bagaimana menghitung awal masa nifas kalau wanita melahirkan pagi atau malam agar tepat 40 hari 40 malam? Syukran Ustaz, jazakallahu. Ya, dari dia sudah ada pembukaan itu, keluar darah kan? Ada pembukaan 8, pembukaan berapa lagi? Ibu-ibu paham itu ya? Itu sudah mulai keluar darah tuh. Nah, ketika sudah keluar si janin, ya tentunya hari ini misalnya dia melahirkan. Jadi dari hari ini dia menghitung 1 harinya itu. Sampai nanti 40 hari dan 40 malam. Begitu kira-kira. Jelas ibu-ibu? Nah, ibu-ibu pahamlah. Karena sudah 10 anak ya kan, dia ngerti lah ya. Nah, ketika sebelum 40 hari biasanya sih nggak sampai 40 hari ya. Jarang, saya sih nggak pernah dari keluarga-keluarga yang saya ketahui ya. Termasuk juga istri ya, sudah 3 kali ya nifas, artinya sudah mendapatkan anak 3 ya. Itu nggak sampai 40 hari, biasanya 1 bulan aja 30 hari itu sudah suci. Atau kurang daripada itu sudah suci. Tapi berdasarkan hadis dari Ibunda Ummu Salamah tadi, paling lamanya nifas itu berapa hari? 40 hari 40 malam. Ada sih yang kita dapatkan seperti itu. Tapi jarang kasusnya itu. Biasanya sebelum 40 hari sudah apa? Sudah suci. Benar nggak Bu? Sahih nggak? Ini yang saya ketahui ya dari orang perempuan-perempuan yang di sekitar saya gitu loh. Dari istri, dari kakak saya, ya, atau dari keluarga yang lain. Nah, atau mungkin ibu bisa bantah, misalnya enggak Ustaz, memang 40 percis gitu loh. Mungkin ada yang 40 hari 40 malam percis, kita katakan seperti itu. Tapi rata-rata sebelum 40 hari itu biasanya sudah suci. Wallahu a'lam bissawab. Begitu kira-kira. Tapi paling lamanya berapa? 40 hari 40 malam. Wallahu a'lam bissawab. Ya, berdasarkan hadis dari siapa? Ibunda Ummu Salamah tadi. Kanat nufasa utajlisu fi ahdi Nabi SAW arba'ina yauman. Perempuan nifas itu paling lamanya darah yang keluar dari kubulnya itu darah nifas 40 hari 40 malam. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Ustadz, Afwan mau bertanya, kita kan disunahkan untuk selalu menjaga wudhu. Apakah di waktu haid dan nifas kita juga disunahkan untuk berwudhu juga? Barakallahu fikum. Di antara yang dianjurkan berkaitan dengan adab etika, kita itu hendaknya berwudu meskipun haid adalah sebelum tidur, ibu-ibu. Berdasarkan hadis dari Barra bin Azib radhiyallahu an, "Idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau mau tidur, maka sebelum tidur hendaknya berwudu. Termasuk perempuan haid dan nifas. Nah, tapi jangan dipahami ya ibu-ibu, kalau kita haid berwudu sebelum tidur kita sudah suci. Tidak. Itu cuma sekedar apa? Sekedar untuk menjalankan adab dan etika sebelum tidur. Seperti kita misalnya junub dapat janabah. Ya, habis melakukan hubungan intim suami istri ya kan, bagusnya kan langsung mandi. Tapi wajibnya kan ketika akan melaksanakan 2 ibadah, ibadah salat atau ibadah tawaf. Nah, jika sekiranya dia tersebut malas mandi, dianjurkan oleh Nabi SAW untuk apa sebelum tidur? Bersihkan kubulnya dan berwudu. Ya kan? Nah, dia membersihkan kubulnya dan berwudu, itu bukan berarti dia yang junub tadi, ya, itu sudah suci dari hadas besarnya. Tidak. Tapi dia cuma sekedar menjalankan apa namanya? Adab etika sebelum apa? Sebelum tidur. Karena bagaimanapun yang namanya junub, yang namanya haid, namanya nifas, itu kan hadas besar. Disucikannya dengan cara apa? Mandi. Seperti itu. Jadi yang ada anjurannya berkaitan dengan adab etika, ibu-ibu yang sedang haid dan nifas, lakukan wudu. Seperti misalnya sebelum tidur. Sedangkan yang lainnya, ya enggak lah kita katakan. Karena kondisi haid kan,
darah terus-menerus keluar. Berarti kalau darah terus-menerus keluar, berarti dia sama dengannya tidak ada wudu. Dia tidak suci, berarti kan seperti itu. Cuma yang perlu digarisbawahi, kenapa sebelum tidur itu kita dianjurkan berwudu? Meskipun kita haid, meskipun kita nifas, meskipun kita junub, belum mandi besar, tidak lain tujuannya untuk menjalankan adab etika sebelum tidur. Tapi sekali lagi, kita yang haid, kita yang nifas, sebelum tidur berwudu, bukan berarti kita sudah suci. Kita masih hadas besar, karena masih ada haid dan masih ada nifas. Adapun sebelum tidur tadi kita berwudu, cuma sekedar menjalankan adab etika sebelum tidur. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira. Nah. Selanjutnya, Ustaz, apa saja yang boleh dilakukan wanita haid saat umroh di Masjidil Haram? Kemudian ya, yang dia lakukan, dia boleh masuk ke Masjidil Haram, tidak mengapa duduk-duduk di situ, tapi kan yang tidak boleh kan sholat. Jadi yang tidak boleh kan cuma 5. Apa tadi ibu-ibu? Tidak boleh sholat. Sholat dia tidak boleh, meskipun sedang berada di dalam Masjidil Haram. Yang kedua tawaf, tawafnya juga tidak boleh, meskipun dia melihat Ka'bah, ya kan? Karena berada di dalam Masjidil Haram. Kemudian tidak boleh puasa, tidak boleh melakukan hubungan intim, tidak boleh ditalak dan dicerai. Selain daripada 5 itu, boleh nggak dia lakukan? Di dalam Masjidil Haram dia baca Quran. Menurut pendapat yang rajih, dia boleh membaca Al-Quran. Karena hadis-hadis yang melarang wanita haid dan nifas membaca Al-Quran, hadisnya ternyata apa? Dhaif. Ya, sampai dikatakan di dalam kitab kita ini yang kita bacakan, Sahih Fiqih Sunnah, karya Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, beliau mengatakan, beliau lebih merajihkan perempuan haid dan nifas itu boleh memegang mushaf dan tentunya boleh membaca Al-Quran. Nah, ketika masuk ke dalam Masjidil Haram, kebetulan pagi dia zikir pagi misalnya, kalau petang ya zikir petang, kemudian termasuk boleh dia membaca Al-Quran. Tapi untuk sholat dan tawaf tidak boleh ya, karena berdasarkan hadis yang sahih dari Ibunda Aisyah, perempuan haid dan nifas tidak boleh sholat dan tidak boleh tawaf. Jelas Bapak dan Ibu? Nah, jadi zikir pagi petangnya boleh enggak? Dia kebetulan masuk ya di masjid, kebetulan sudah masuk waktu salat subuh, dia nggak salat subuh di situ, tapi menemani suaminya, karena dia datang qadarallah takdirnya ketika di Mekah dia dalam kondisi haid, ya dia rindu banget ingin masuk ke Masjidil Haram, melihat keadaan Masjidil Haram, tapi takdirnya haid, dia akhirnya masuk ke dalam Masjidil Haram. Boleh tidak? Duduk. Pas masuk waktu salat subuh. Boleh nggak dia zikir pagi di situ? Boleh. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas cuma 5 larangan tadi saja ya. Yang sepakat ya ulama. Selebihnya itu adalah apa? Perdebatan, ikhtilaf di kalangan ulama. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Afwan Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Biasanya saya tuh kalau selesai haid di hari kelima subuh tuh benar-benar bersih, saya mandi. Iya. Tapi waktu itu pernah hari kelima juga. Iya, hari kelima juga, setelah subuh itu masih ada flek-flek. Saya tunggu sampai zuhur masih. Berarti masih apa Ibu? Masih haid. Cuma bersih, cuma flek sedikit sekali kayak betul. Titik. Nah. Sahih. Itu sering juga dialami oleh perempuan yang lain. Tapi kita tanya, Ibu kebiasaannya berapa hari? Ibu memastikan, saya memang 5 hari. Qadarallah nih, seperti waktu duha sekarang ini, Ibu sudah mengalami kesucian itu. Tapi subhanallah, ingin salat zuhur, tahu-tahu ada plek masih. Berarti masih haid tidak Bu? Masih, meskipun Ibu bilang sedikit banget. Tapi kan itu plek Bu ya? Itu yang sampai zuhur itu udah hari ke-6 Ustaz. Nah terus saya tunggu sampai. Kan saya bicara masa hari kelima ya? Ya. Kalau hari ke-6 masih keluar berarti itu darah apa namanya? Istihadah. Istihadah, kan selesai. Jadi Ibu masuknya dari 3 golongan perempuan tadi, yang pertama, kedua, apa yang ketiga? Gimana Ustaz? Ibu kan mendapatkan plek, kata Ibu di hari yang ke-6, ya kan? Misalnya. Nah, kondisi Ibu tadi tentang kondisi perempuan mustahadah atau istihadah, penyakit, kondisinya atau keadaan yang pertama, kedua, atau ketiga? Paham gak yang keadaan pertama, kedua, ketiga tadi Bu? Kurang. Iya, saya ulangi ya. Jadi kalau perempuan mengeluarkan darah terus menerus, maka dia paham, mengerti kapan dia haid. Yang pertama Ibu Ustaz. bilang, saya 5 hari Ustadz.
Oke ya, fine. Jelas. Hari ke-6 berarti darah keluar terus-menerus. Meskipun cuma sekedar flek. Kadang seperti lendir, warna ingus. Atau seperti cairan yang keruh, berwarna coklat. Tapi sudah hari ke-6. Berarti itu darah apa, Bu? Istihadah. Darah istihadah. Berarti keadaan ibu yang Yang pertama ya, keadaan pertama tadi kan dia paham kapan dia tersebut haid, 5 hari. Berarti hari ke-6 masih keluar, berarti itu apa? Istihadah. Kalau keadaan yang kedua, dia nggak paham, nggak ngerti. Biasanya ini perempuan yang baru balighah, baru balik. Nah itu nggak ngerti kapan biasanya, tapi dia ngerti tanda-tanda haid itu. Tanda-tanda haid dia paham, warnanya hitam, darahnya kental, kemudian keadaannya bau dan seterusnya. Nah dia berarti keadaan yang kedua, bisa membedakan, bisa mentamyiz, bisa mentafrik. Yang paling na'udzubillah yang ketiga nih, nggak ngerti tentang masa haid berapa hari, membedakan juga nggak paham. Nah maka dia dikembalikan kepada kebiasaan wanita-wanita muslim. Biasanya berapa hari, Bu? 6 atau 7 hari. Nah pertanyaan saya ibu, hari kelima masih ibu kan? Masih ada flek tadi itu, haid bukan, Bu? Haid. Nah, selesai dong, udah. Jelas Ibu? Ya, ada lagi pertanyaan Ustadz. Nah. Jadi suhur sudah bersih, tapi saya masih nunggu karena belum terlalu yakin. Sampai asar saya mandi, apakah sholat zuhurnya saya jamak atau gimana Ustadz? Kalau sekiranya ibu masih yakin ibu haid, meskipun sudah mulai itu bersihnya itu, ibu lihat zuhur itu sudah bersih banget, maka yang ibu lakukan, ibu mandi dan melakukan salat zuhur. Tidak perlu menunggu lagi. Tunggu dulu deh sejam 2 jam atau sampai asar. Tidak perlu, Bu. Ibu mandi. Kalau takdirnya ternyata qadarallah pas asar datang, ibu masuk ke kamar mandi, keluar flek lagi. Berarti apa? Ternyata memang ibu masih haid. Nah, ibu kan berdasarkan asumsi ibu, zuhur tadi sudah suci nih. Karena nggak keluar darah lagi, ditunggu sampai jam 1, nggak juga keluar. Berarti ibu dianggapnya apa? Suci. Akhirnya ibu mandi, akhirnya sholat zuhur. Qadarallah asar datang ingin sholat, pas mau buang air kecil, keluar lagi tuh darah. Berarti ibu masih apa? Masih haid. Gimana sholat zuhur tadi? Nah, kita kan berdasarkan asumsi, saya sudah suci ini karena nggak keluar darah lagi. Karena bagaimanapun kita nggak bisa menunggu terus. Jangan-jangan qadarallah hari kelima itu pas takdirnya cuma sampai zuhur doang. Ya kan? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira Ibu. Syukran jazakallah khair. Afwan. Satu lagi terakhir. Terakhir Ustaz dari call center. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, anak saya haidnya sampai 15 hari, di keluarga saya seperti itu. Nah. Bolehkah sholatnya setelah suci di hari ke-16 bukan di hari ke-7 seperti lazimnya wanita lain? Jazakumullah khairan Ustaz. Kan batasan maksimal haid itu nggak ada batasannya kan, tergantung wanitanya. Ada yang 10 hari, ada yang 11, ada yang 12, bahkan ada yang 15 hari. Berarti memang dia suci 15 hari, 15 harinya apa? Haid. Karena memang la haddalaha. Untuk batasan maksimal, sudah kita jelaskan kan pada pertemuan kita yang lalu, tergantung wanitanya. Antara fulana dengan si allana bisa jadi berbeda. Ya kan? Tidak ada batasan maksimalnya. Tergantung wanitanya. Bisa jadi tetangganya 9 hari, dianya bisa jadi 10 hari. Termasuk tadi, apalagi kebiasaan ibunya 15 hari, ternyata putrinya biasanya juga begitu. Nah, kalau sekiranya memang benar kebiasaan dia 15 hari, ya berarti itu haid. Berarti hari ke-16 dia wajib untuk apa? Melaksanakan kewajiban. Salah satunya apa? Ibadah salat. Begitu kira-kira. Jadi, kebiasaan wanita itu kan memang benar 6 atau 7 hari. Tapi maksimalnya, di luar daripada kebiasaan kan, itu bisa jadi apa? Paling lamanya tergantung wanitanya. Begitupun juga di luar daripada kebiasaan, ada nggak wanita yang haidnya cuma 2 hari? Ada yang nggak yang 3 hari doang? Ada, di luar daripada kebiasaan. Jarang tapi. Kebiasaannya tetap apa? 6 atau 7 hari. Minimal 5 hari. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau sekiranya memang kebiasaan dia 15 hari, ya itulah
batasan maksimal dia haid seperti itu sesuai dengan kebiasaannya. Wallahu a'lamu bissawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.